Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita sudah menyelesaikan kitab Taurat. Sehingga malam ini kita akan membuat ringkasannya, kitab Taurat secara lengkap. Pastinya Bapak Ibu akan diberkati dengan pengertian yang lebih lengkap. Ya. Mari kita siapkan hati, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan di mana kami boleh belajar firman kebenaran-Mu, agar kami memiliki pengertian yang benar, sehingga seluruh hidup kami benar-benar diubahkan. Terima kasih Bapa, mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan 5 kitab yang pertama di Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab ini biasanya disebut kitab Musa atau kitab Taurat. Jadi malam ini adalah sesi khusus, yaitu ringkasan dari kitab Taurat. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata Alkitab Ibrani, ini bukan kitab Ibrani ya, Alkitab Ibrani, kitab suci Ibrani, itu maksudnya adalah kitab sucinya Yudaisme, atau kitab sucinya agama Musa, atau kitab sucinya agama Yahudi. Nah, Alkitab Ibrani ini, kalau dalam Alkitab Kristen kita adalah Perjanjian Lama. Perjanjian baru itu dapat dimengerti lebih baik jika kita mengerti perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu sangat penting. 5 kitab yang pertama yang disebut Taurat ini merupakan dasar atau fondasi dari semuanya. Awal mulanya itu. Ya. Sebab perjanjian baru sebagian besar mengutip perjanjian lama. Makanya kalau ada ungkapan biarlah orang mati menguburkan orang mati, orang bingung zaman sekarang maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita mengerti budaya saat itu, kita akan mengerti lebih baik. Ada banyak istilah-istilah yang berlatar belakang budaya. Ya. Oke. Nah, perjanjian baru adalah tulisan berbahasa Yunani yang berlatar belakang sastra Ibrani. Meskipun bahasa yang dipakai untuk menuliskan teks asli perjanjian baru adalah bahasa Yunani, tepatnya disebut Yunani Koine, tetapi kisah yang ditulis adalah tentang sastra Ibrani, budaya Ibrani. Penulisnya sebagian besar juga orang Ibrani, orang Yahudi. Budaya yang ditulis juga budaya Ibrani. Bahkan Yesus sendiri adalah orang Ibrani atau orang Yahudi. Itulah sebabnya bahasa Yunani Koine yang dipakai untuk menulis perjanjian baru itu bisa disebut Judeo-Greek. Jadi bukan benar-benar Yunani tapi isinya Ibrani. Itu sama dengan kalau kita cerita budaya Jawa gitu ya, tetapi diinggriskan gitu. Nah, itu bukan budaya Inggris, budaya Jawa, cuma ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Sama. Budaya Ibrani tapi ditulis dengan bahasa Yunani. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama itu disebut juga dengan sebutan Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, maksudnya Taurat, Nevi'im, maksudnya kitab nabi-nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan. Nah, jadi Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Disingkat menjadi Tanakh. Ya. Teks aslinya ditulis dengan hampir seluruhnya bahasa Ibrani. Hanya beberapa ayat yang pakai bahasa Aram. Nah, Alkitab Ibrani ini, Perjanjian Lama ini, sebelum zamannya Tuhan Yesus juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena ada kebutuhan untuk itu, di mana masyarakat menjelang kelahiran Tuhan Yesus itu, bahasa lingua francanya sehari-harinya adalah bahasa Yunani.
ya. Nah, terjemahan ini disebut Septuaginta. Dikodekan dengan LXX. Bapak Ibu tentu mengerti LXX itu adalah angka 70. Mengapa dipakai kode LXX? Karena menurut tradisi Septuaginta ditulis oleh 70 para ahli kitab. Ya. Jadi Alkitab Ibrani itu menjelaskan bagaimana Allah memilih Yahudi sebagai umat pilihan. Yerusalem sebagai ibu kotanya. Tanah Israel sebagai tanah perjanjian. Ya, itu singkatnya begitu. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi Alkitab Ibrani atau Tanakh itu bagian pertamanya adalah Torah atau Taurat. Ya. Terdiri dari 5 kitab, kita tahu hal ini. Genesis atau kitab Kejadian, atau dalam nama Ibraninya Bereshit, yang artinya pada mulanya. Exodus atau Keluaran, dalam bahasa Ibraninya adalah Shemot, nama-nama. Leviticus, Imamat, dalam bahasa nama Ibraninya adalah Wayikra. Ya. Bilangan, Numbers atau bilangan, dalam kitab Ibrani dinamakan Bemidbar. Sedangkan Deuteronomi atau kitab ulangan dalam nama Ibraninya adalah Devarim, yaitu perkataan-perkataan. Ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas sih. Nah, bagian kedua adalah Nevi'im dari kitab Tanakh, kitab nabi-nabi. Yaitu nabi-nabi yang pertama itu Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja. Nabi-nabi yang kemudian yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ya. Nabi-nabi kecil Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika. Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ketuvim atau tulisan-tulisan itu adalah Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Kitab Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, 1 dan 2 Tawarik. Itu disebut ketuvim. Jadi kitab Ibrani dan kitab terjemahan bahasa Indonesia kita urutannya tidak sama, tapi isinya sama dengan perjanjian lama kita. Tapi urutannya nggak sama, hanya beda urutan, ya. Oke, bagian pertama dari Tanakh atau perjanjian lama itu adalah Taurat, yang secara tradisional terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa Taurat terdiri dari 6 kitab, yaitu kitab Yosua masuk ke dalamnya, ya. Tapi secara tradisional 5. Nah, seringkali Taurat disebut juga Pentateuch. Pentateuch itu 5 kitab maksudnya. Atau kitab Musa, atau hukum Musa. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi kita akan melihat ringkasan daripada kitab Taurat. Mulai dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian. Ini sebenarnya adalah ringkasan apa yang sudah kita bahas selama ini. Bapak Ibu yang mengikuti kita dari awal akan familiar dengan slide-slide ini. Tapi kalau yang baru join, tidak mengikuti dari awal, baru mulai lagi, kita bisa cerita secara ringkas sebagai berikut. Sebentar, ya. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan segala isinya, semuanya, dengan segala hukumnya. Hukum fisika, hukum apa saja yang ada di dalamnya, tatanannya. Kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi kemudian tergoda oleh Hawa. Ini yang tergoda oleh setan maksud saya, iblis, yang melingkar di Eden dalam bentuk penampakan ular. Akibatnya Adam dan Hawa diusir dari Eden.
Ya. Kemudian kita melihat ada kisahnya Nuh. Bumi dimusnahkan oleh air bah. Semua manusia musnah, kecuali keluarga Nuh yang berjumlah 8. Nuh dan istrinya, anaknya 3 dan menantunya 3. Jadi total 8 ya. Kemudian masuk ke Menara Babel lanjutannya. Ini secara singkat ya Bapak Ibu ya. Di mana manusia ingin membangun Menara Babel. Ia ingin menyembah yang lain. Ya. Biasanya di Menara Babel itu di tingkat atasnya sini ada, di puncaknya itu ada kuil dewa Babel yang disembah. Itulah sebabnya Allah marah, Tuhan marah, sehingga diserahkan menjadi bangsa-bangsa lain. Bahasanya menjadi tidak nyambung satu sama lain. Sehingga dari daerah ini, Babel, Irak, dari Irak ini kemudian terserak ke seluruh dunia. Maka terjadi bangsa-bangsa di dunia. Kemudian berikutnya di mulai pasal 12, kitab Kejadian mulai pasal 12, di situ dikisahkan bahwa Abram dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari wilayah Ur Kasdim, keluar menuju Haran. Di Haran ini Terah mati, bapaknya, lalu menuju ke tanah perjanjian. Ya, itu Abraham. Nah, yang lebih penting adalah janji Tuhan kepada Abraham. Janjinya yang pertama, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi negeri yang Kanaan itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Kelak di kemudian hari kita tahu bahwa itu menjadi bangsa Israel. Ya, menjadikan lahirnya bangsa Israel. Nah, yang kedua janji Tuhan adalah aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Maksudnya berketurunan banyak menjadi bangsa yang besar. Ya. Kemudian Tuhan akan memberkati Abraham, namanya akan masyhur. Hari ini kita mengenal Abraham. Abraham terkenal sekali sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau mau tahu Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Abraham jadi masyhur sesuai dengan janji Tuhan. Dan Abraham akan menjadi berkat. Nah, ini yang paling penting. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Seluruh bangsa akan mendapat berkat. Nah, ini yang dimaksud berkat di sini bukan berkat fisik, tapi berkat keselamatan. Jadi kita harus ingat bahwa kitab Kejadian 3 ayat 15, di situ dijanjikan akan ada yang meremukkan kepala si ular. Nah, itulah yang akan kemudian terjadi melalui keturunan Abraham, melalui bangsa Israel. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada tipologi antara Abraham dan Mesias, ya. Sudah kita bahas. Abraham memiliki keturunan Ishak, kemudian Ishak memiliki keturunan Yakub dan Esau. Yakub dan Esau, dan kisahnya kita sudah tahu tentang semangkuk kacang lentil merah, sehingga hak kesulungan pindah ke Yakub. Kemudian Yakub namanya diubah menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Ya. Nah, sehingga silsilah Yakub kemudian melahirkan 12 suku Israel. Lahirlah bangsa Israel dari Yakub. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Yusuf dibuang. Ini kisahnya Yusuf nih. Salah satu anak kesayangan dari Yakub dibuang ke Mesir oleh kakak-kakaknya, dijual menjadi
budak. Singkat cerita, bahkan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan seluruh saudaranya sujud menyembah dia. Sesuai dengan mimpinya Yusuf. Ya. Nah, akhirnya Yusuf mati di Mesir. Itu dia. Itu menutup kitab Kejadian dengan matinya Yusuf. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sambungannya adalah kitab Keluaran, Bapak Ibu. Setelah Yusuf mati, semua saudaranya juga mati, dan semua orang yang seangkatan dengan dia juga mati. Maka Fir'aun yang baru tidak mengenal cerita itu, tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal Israel. Yang ia tahu umat Israel lebih banyak daripada orang Mesir. Dan Fir'aun ini adalah Fir'aun yang jahat. Sehingga Israel menjadi budak di Mesir. Ini saudara, lukisannya. Jadi Israel menderita di Mesir akhirnya. Padahal tadinya Israel adalah tamu terhormat di zamannya Yusuf. Ya. Kemudian kisahnya berlanjut dengan lahirnya Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Ya. Akhirnya Israel keluar dari Mesir. Ini makanya judulnya Kitab Keluaran. Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, Israel melihat banyak sekali mujizat. Arti bahwa Tuhan menyertai mereka. Contohnya Laut terbelah. Kita sudah bahas semuanya. Bapak Ibu bisa mengikuti online Bible Study di sesi-sesi yang lalu ya. Di channel kita ada playlistnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara urut dengan mudah. Atau Bapak Ibu bisa menginstall aplikasi OBS yang ada di website saya itu, ya, supaya mudah mengikutinya. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut terus sepanjang perjalanan di padang pasir. Meskipun sudah melihat banyak mujizat, laut terbelah, tiang awan, tiang api, tanda penyertaan Tuhan. Sampailah mereka di Sinai. Lalu Musa naik ke puncak Gunung Sinai. Dan Musa kembali dengan wajah bersinar-sinar. Membawa 2 hukum. 2 loh batu maksud saya. 10 firman Tuhan. Ya, 10 firman. Yang disebut dengan Dekalog. Dasatitah. Nah, 10 firman ini, seluruh Taurat itu dieksplorasi menjadi 613 perintah atau mitzvot. Ya. Jika ada seorang yang melanggar satu saja dari 613 peraturan atau perintah itu, maka semuanya dianggap salah. Bayangkan betapa sulitnya melakukan Taurat yang versi ini. Ya. Nah, rupanya bangsa Israel memang tegar tengkuk. Karena Musa tidak turun-turun dari puncak gunung, mereka membuat patung lembu emas. Mereka ini sering sekali memberontak kepada Tuhan. Sehingga Musa turun dengan marah, memecahkan 2 loh batu itu. Dan naik lagi ke gunung untuk dibuat ulang 2 loh batu itu. Ya. Kemudian bangsa Israel diperintah Tuhan untuk membuat tabernakel, kemah pertemuan, tabernakel, di mana di tabernakel itu ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudusnya, di mana itu simbol dari kehadiran Tuhan, Shekinah, ya, tabernakel. Di situ pula lah Allah bicara dengan Musa face to face, muka dengan muka. Ya. Jadi Tuhan memberikan suatu aturan. Karena Tuhan kudus, maka Israel ketika menghadap harus kudus.
Bagaimana caranya? Diatur dengan berbagai macam aturan, yaitu dengan tabernakel dan aturan-aturannya. Demikian ya, kita lanjut terus. Ya, nah, kitab Keluaran berakhir di kaki Gunung Sinai dengan pembuatan tabernakel. Lalu berlanjut ke kitab Imamat. Di kitab Imamat itu terjadinya masih di kaki Gunung Sinai. Tuhan memberikan aturan-aturan hukum-hukumnya. Ya. Kitab Imamat ini berisi panduan bagi para imam dan orang Lewi tentang tugas-tugasnya, tugas-tugas imam, bagaimana melakukan ritual peribadatan, bagaimana hidup kudus. Panduannya ada di kitab Imamat ini. Ditulis oleh Musa sekitar tahun 1445 sampai 1444 sebelum Masehi. Ditujukan kepada umat Israel ketika berkemah di kaki Gunung Sinai. Jadi ini kitab Imamat ini semuanya kisah di kaki Gunung Sinai. Ya. Nah, di situ isinya adalah instruksi untuk melakukan persembahan, berbagai macam persembahan. Instruksi untuk para imam, untuk umat, instruksi untuk altar, bagaimana membuat altar dan sebagainya. Kemudian standar hidup kudusnya umat Israel bagaimana, imam bagaimana, perayaan-perayaan yang harus diperingati apa saja, ya, termasuk bagaimana menerima berkat dari Allah. Nah, kemudian diatur juga makanannya, halal dan haram, kosher atau not kosher, ya. Kemudian sistem perjanjian lama seperti ini. Jadi ada umat, ada imam besar. Barulah yang masuk ruang Maha Kudus adalah imam besar. Di hari penebusan, Day of Atonement, sang imam besar menumpangkan tangan di kambing yang disebut Azazel. Ini adalah lambang bahwa dosa-dosa umat dibawa oleh kambing itu, lalu dibawa ke padang gurun. Ya. Itu adalah upacara Taurat, hukum Taurat. Sedangkan kambing yang satu lagi dibawa ke ruang Maha Kudus, darahnya dipercikkan di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kitab Imamat seluruhnya kisahnya ada di kaki Gunung Sinai. Lalu dilanjutkan ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan mulainya di kaki Gunung Sinai karena memang lanjutan dari kitab Imamat. Ya. Di kaki Gunung Sinai bersiap-siap berangkat meninggalkan Sinai menuju tanah perjanjian. Tujuan yang pertama adalah Kades Barnea. Ya. Nah, selama itu Israel sudah sering sekali mencobai Tuhan. Dicatat ada 10 kali mencobai Tuhan. Ketika menyeberang Laut Teberau, ketika di Mara airnya pahit, saudara masih ingat? Bersungut-sungut di padang gurun Sin, tidak taat perintah Tuhan, mengambil mana lebih dari yang seharusnya, mengumpulkan mana di hari Sabat, ada loh yang melanggar. Bersungut-sungut di Rafidim karena tidak ada air untuk diminum, masih ingat ya? Menyembah patung lembu emas, bersungut-sungut di Tabera, bersungut-sungut minta daging, meremehkan mana, bersungut-sungut dan menolak masuk Kanaan. Akhirnya Israel bahkan tidak mau masuk Kanaan. Ini sudah keterlaluan. Itu sebabnya satu generasi mati di padang gurun. Ya, hukuman Tuhan. Selalu ada yang memberontak, saudara. Korah, Datan, dan Abiram serta semua orang yang ada pada Korah ditelan bumi dan seterusnya. Jadi setiap yang memberontak pasti dihukum Tuhan. Sehingga yang melanjutkan adalah generasi yang baru. Saya sebut generasi tanah perjanjian.
Generasi yang Exodus, yang keluar dari Mesir itu semua mati. Nah, ini generasi yang baru ini ketika itu yang dulu keluar dari Mesir itu masih anak-anak. Sekarang sudah dewasa. Nah, kita bilangan diakhiri dengan kematian Musa. Yosua menggantikan Musa. Begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu ingat bahwa di Gunung Sinai itulah Taurat diberikan oleh Tuhan. Jadi lahirnya Taurat di Gunung Sinai. 10 firman Tuhan yang dibawa oleh Musa, 2 loh batu itu hanya sebagian dari Taurat. Itu adalah ringkasan dari Taurat tepatnya. Ya. Nah, setelah dieksplorasi jumlahnya 613 perintah. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu mendengar perjanjian yang pertama, itu maksudnya adalah perjanjian di Gunung Sinai, yaitu Taurat. Perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Perjanjian ini mengikuti pola umum di zaman itu, di zaman kuno. Jadi antara yang lebih berkuasa dan yang lebih tidak berkuasa. Antara raja yang besar dan raja yang kecil. Kalau dalam hal ini, perjanjian ini antara Tuhan dan umat Israel. Di perjanjian itu biasa sekali terjadi bahwa kewajiban umat untuk selalu taat dan loyal kepada satu-satunya sang raja. Dalam hal ini Tuhan. Tidak boleh punya Tuhan yang lain. Nah, kemudian anugerahnya, berkat-berkatnya. Raja yang lebih berkuasa memberikan berkat kepada yang lebih, yang di bawahnya. Dalam hal ini, Tuhan memberikan berkat kepada Israel. Jadi, jika Israel taat, maka diberi berkat. Jika tidak taat, maka diberi kutuk. Itu isi perjanjiannya. Nah, itu adalah perjanjian yang pertama di Gunung Sinai. Ya. Oke. Jadi, kita bilangan itu terakhir dengan kematian Musa, Yosua menggantikan. Kitab yang terakhir, kitab Ulangan dalam kitab Taurat, ya, itu dimulai dengan sudah sampai di dekatnya Kanaan. Jadi kitab bilangan tadi berakhir Musa mati digantikan Yosua. Itu lokasinya di sini, Bapak Ibu. Di tanah Moab, di sebelah timurnya Sungai Yordan. Tinggal menyeberang sedikit banget nih. Tinggal menyeberang aja sudah sampai ke Kanaan. Di situ ada kota Yeriko. Jadi sudah sangat dekat, sudah kelihatan di pandang mata. Bahkan Musa karena bersalah tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, Musa memandang dari jauh, dari puncak Pisgah, dari puncaknya Gunung Nebo, itu kelihatan di kejauhan. Bethlehem, Laut Mati, Yeriko, Yerusalem dan sebagainya kelihatan dari jauh, ya, karena sudah sangat dekat. Inilah kitab Ulangan, yaitu mengulang sejarah yang lalu, perjalanannya, kemudian kenapa dahulu nenek moyangnya memberontak. Semua diulang oleh Musa. Mengapa harus diulang? Karena Musa sedang menghadapi generasi yang baru. Yang lama sudah mati semua. Jadi harus diulang, ya. Nah, jadi di situ berlaku kalau taat berkat, kalau tidak taat kutuk. Nah, bicara soal Taurat, itu jangan cuma bicara persepuluhan seperti zaman sekarang orang bicaranya persembahan dulu. Taurat itu macam-macam. Ada yang tahun Yobel, ada soal tahun Yobel, ada soal Sabat, ada soal persepuluhan 3 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan mencomot praktik dari perjanjian lama, sebagian yang menguntungkan saja, harus semua kalau memang mau perjanjian lama. Kalau mau perjanjian baru, ya harus perjanjian baru. Itu puncaknya kebenaran, kok malah cari perjanjian lama. Ya, perjanjian lama menjadi dasar atau latar belakang yang kita perlu mengerti. Tetapi, inti daripada etika orang percaya di perjanjian baru.
yaitu harus berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti Taurat. Kalau Taurat hukumnya kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak, harus seperti Tuhan Yesus cara berpikir dan berperasaannya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, bicara soal Taurat itu ada berbagai persembahan, berbagai kurban, aturan-aturannya lengkap tuh. Berbagai hari raya yang harus diperingati, berbagai liturginya, dan 613 mitzvot atau peraturan. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ada yang mencomot cuma persembahan saja, itu secara perjanjian lama salah, secara perjanjian baru lebih salah lagi praktek itu. Kalau lengkap, benar menurut perjanjian lama. Menurut perjanjian baru nggak salah itu. Karena korban bakaran sudah tidak diperlukan di perjanjian baru. Berbagai hari raya itu kita juga sudah tidak harus memperingati. Untuk apa memperingati tahun Yobel dan sebagainya? Orang Kristen sudah tidak. Ya. Nah, 613 peraturan sudah batal menurut perjanjian baru. Tapi bukan berarti lalu boleh melanggar seenaknya ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi timeline-nya begini nih Bapak Ibu. Ini ringkasannya nih. Dari kitab Kejadian sampai Yusuf mati. Itu kitab Kejadian ya. Dari Yusuf mati sampai di kaki Gunung Sinai itu wilayahnya kitab Keluaran. Ya. Kemudian di kaki Gunung Sinai itu kitab Imamat. Nah, di kaki Gunung Sinai sampai ke pinggir Sungai Yordan di tanah Moab, Musa mati, itu kitab Bilangan. Sedangkan kitab Ulangan mengulang semuanya. Hanya ada tambahan sedikit, ya. Nah, jadi singkat cerita sudah sampai di sebelah timur Sungai Yordan. Yeriko kelihatan. Nah, inilah berakhirnya kitab Ulangan dan berakhirnya kitab Taurat sampai di situ. Nanti dilanjutkan di kitab Yosua. Ya, Bapak Ibu ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ya. Bagaimana cerita Taurat dan Perjanjian Baru? Ini perlu dimengerti. Sebab kalau orang Kristen terpaku pada Taurat, itu bahaya. Itu bukan Kristen. Itu adalah agama Yahudi. Nah, di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, di situ dijelaskan akan datang waktunya Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti, perhatikan ini kalimat ini, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan itu. Kalau perjanjian yang itu perjanjian Sinai, yaitu Taurat. Ya. Tapi beginilah perjanjian yang akan diadakan itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi bukan seperti dulu ditulis di 2 loh batu. Tapi akan ditulis di batin dan hati. Maksudnya apa? Ini tentu figuratif maksudnya. Maksudnya adalah bukan lagi harafiah, tapi batiniah. Ya. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Coba kita lanjutkan dulu ya. Ya. Di kitab Ibrani dijelaskan nih. Yang tadi itu dijelaskan. Maka inilah ayat 10-nya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Waktu itu yang mana maksudnya? Sesudah Sinai, sesudah Taurat. Ya, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi statusnya hukum Taurat bagaimana sekarang? Di Efesus 2 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia di situ adalah Tuhan Yesus,
telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. 613 tadi dihapus dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia. Mengapa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Untuk menciptakan kedua pihak, Israel dan non-Israel. Biasanya non-Israel disebut kafir, Gentile, Goyim. Nah, dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan supaya Israel dan non-Israel menjadi satu umat Tuhan. Tidak pakai Taurat lagi. Gitu ya. Nah, tetapi di Roma 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ini Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, Roma juga oleh Rasul Paulus. Seolah-olah bertentangan, bukan. Ya, ini harus mengerti nih. Yang lama dibatalkan. Nah, tapi diteguhkan, maksudnya apa diteguhkan? Intinya tetap berlaku. Inti Taurat itu cuma dua, nanti kita akan lihat ya. Akan tetapi jika kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita ngaku Kristen, percaya Tuhan Yesus, tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Di bawah hukumnya apa? Hukumnya Tuhan. Firman Tuhan adalah hukumku. Ya, itu maksudnya. Jadi inti hukum Taurat tidak pernah akan berubah sampai kapanpun. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tetapi 613 peraturan yang dieksplorasi dari Taurat itu dibatalkan. Bahkan hukum Taurat yang penting-penting dibatalkan juga. Misalnya hukum sunat, perjanjian sunat yang kekal bagi Allah dan Israel sekarang sudah tidak berlaku. Itu buktinya. Korban bakaran tidak berlaku. Hari raya tidak berlaku bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Jadi itulah arti dibatalkan. Tetapi jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Oh, itu tetap, karena itu inti. Ya. Jangan kau buat patung dalam bentuk apapun dan berbakti kepadanya. Itu tetap, itu inti. Bahkan diperluas. Bukan cuma patung yang kelihatan. Jangan kau punya berhala yang tidak kelihatan juga. Jadi intinya Taurat itu adalah mengasihi Tuhan. Loyal terhadap Tuhan, setia. Itu yang pertama. Nanti ada bagian kedua. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Mengasihi sesama manusia. Ya, inti Taurat itu. Menghormati sesama, mengasihi. Itu maksudnya. Mengerti ya, Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, status hukum Taurat, kita semua sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Jadi kita boleh dong buat dosa. Nah, ada yang begitu tuh pertanyaannya. Dulu juga sudah ada yang nanya gitu. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 15. Ya. Nah, di Ibrani 8 ayat 13 ini penting. Perhatikan Bapak Ibu. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini yang dimaksud apa ini? Yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Itu perjanjian di Sinai itu, Taurat. Taurat sudah tua kalau perjanjian yang baru ada. Sehingga Taurat tidak berlaku lagi. Sebab hukum Taurat tidak sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ya. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Begitu, ya. Oke, lanjut. Ya. Ini penting nih, perhatikan deh Bapak Ibu.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ingat ya, Tuhan Yesus menyempurnakan Taurat yang semangatnya cenderung agamawi, menjadi Taurat yang tertulis di dalam akal budi dan hati manusia. Inilah perjanjian yang baru itu. Orang percaya dijadikan anak-anak Allah. Begitu ya. Oke. Ini sudah pernah kita bahas, Bapak Ibu. 10 firman ini kan Taurat ya. Oleh Tuhan Yesus ditekankan sekali lagi. Jangan membuat patung. Oleh Tuhan Yesus ditekankan dalam kalimat yang lain. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya harus satu Tuhan kita itu. Gitu. Dan lain-lain ya. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, contoh yang sederhana ini. Jangan membunuh. Ya, di dalam Taurat ada jangan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus bahkan menyempurnakannya, menggenapinya dan menyempurnakannya. Kalau ada orang yang mengatakan kafir atau jahil kepada saudaranya, itu sudah harus dihukum masuk neraka, dianggap membunuh. Seseorang yang membenci saudaranya sudah dianggap membunuh. Demikian juga berzina. Kalau dulu terjadi hubungan seks, maka sekarang tidak perlu. Kalau orang memandang perempuan dan syahwatnya naik, itu sudah berzina. Jadi hukum yang baru, perjanjian yang baru itu lebih dalam, lebih sempurna. Ini dia ya. Penyempurnaan 10 firman Tuhan. Semuanya disempurnakan. Bukan berarti kalau yang pertama itu sudah tidak berlaku, dibatalkan, lalu boleh berbuat jahat. Bukan, justru yang baru itu bagian dari inti yang lama, tapi lebih dieksplorasi, lebih disempurnakan kalimatnya. Ya. Oke. Jadi perhatikan nih Bapak Ibu. Yang dulu dibatalkan, sudah nggak penting yang dulu. Sunat fisik nggak penting, yang penting sunat Kristus atau sunat hati. Korban bakaran nggak penting lagi, karena kematian Tuhan hanya satu kali, cukup. Dulu ada banyak sekali persembahan persepuluhan, persembahan sulung dan sebagainya. Sekarang harus segenap hidup kita adalah persembahan. Dulu bait Allahnya adalah gedung, sekarang tubuh kita adalah bait Allah. Dulu imam besar, sekarang imam besar kita adalah Kristus. Dulu suka ibadah ritual, sekarang seluruh hidup kita adalah ibadah. Dulu sakramen Paskah perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Kalau dahulu janji Tuhan memberikan negeri yang penuh madu dan susunya, sekarang negeri yang itu terdapat di langit yang baru, bumi yang baru. Kanaan surgawi. Kalau dahulu berlaku hanya buat orang Yahudi, sekarang Yahudi dan non-Yahudi, artinya seluruh manusia dipersatukan oleh Kristus. Ya. Ini yang mengerikan. Hukum Taurat berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus mengajar, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mengampuni 7 kali 70 kali. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beda. Kalau Taurat itu kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Begitu. Kalau Taurat itu mengampuni 3 kali saja. Tapi kalau Tuhan Yesus mengampuni itu tak terbatas. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini perlu kita renungkan nih. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi di situ tidak bisa pakai 613 misfot tadi, peraturan Taurat tadi, nggak bisa. Harus dirombak dengan yang baru. Ya. Oke, kita lihat. Nah, jawab Yesus kepadanya, ini dia.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat ini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Inti daripada kitab Taurat dan para nabi itu dua ini, yaitu hukum kasih. Jadi Tuhan menggenapi hukum kasih, hukum Taurat, ini dia digenapinya, kasih. Tuhan melakukan kasihnya, kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama, yaitu manusia. Ya, jadi ini penggenapan artinya. Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Artinya kita bisa digenapi. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Jadi kalau kita ikut di dalam penggenapan hukum Taurat, bukan hidup menurut Taurat loh, bukan ya. Ikut menggenapi, artinya kita harus hidup menurut roh. Itu artinya. Roma 13 ayat 8. Perhatikan ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jelas ya Bapak Ibu ya. Siapa bilang kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat? Kita harus mengasihi sesama manusia, itulah memenuhi hukum Taurat. Oke. Berikutnya. Ya. Jadi kita akan lanjutkan Rabu depan dengan kitab Yosua, yaitu kisah tentang Rahab yang kemudian hari menjadi nenek moyangnya Mesias. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ringkasan Taurat kita sudah selesaikan juga. Bapak Ibu kalau yang belum pernah mengikuti bisa mengulang di channel kita di YouTube ada ya. Jadi zamannya Taurat hari ini sudah berakhir. Hari ini adalah zaman kasih anugerah, kasih karunia. Hukum Taurat sudah dibatalkan, tapi diteguhkan. Dengan cara apa diteguhkan? Di yang 613 kita tidak ikut lagi. Kita tidak hidup menurut di bawah hukum Taurat, tidak. Tapi kita hidup menurut hukum Tuhan Yesus, kasih karunia. Apa itu? Bukan berarti melanggar hukum intinya Taurat. Intinya Taurat tetap dipertahankan, tetapi disempurnakan dan dijelaskan lebih rinci. Mengerti ya? Amin ya. Nah, jadi jangan salah mengerti. Ibadah sejati itu justru akan menggenapi Taurat juga. Tadi sudah kita baca ya. Barang siapa mengasihi sesamanya, ia memenuhi hukum Taurat. Selama ini kan dikatakan tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat tuh. Harus bisa. Mengasihi sesama kok nggak bisa? Apa alasannya? Amin, Bapak Ibu. Jadi ringkasan Taurat kita sudah selesaikan. Tentu saja kita tidak masuk ke dalam detail, sangat detailnya ya. Kita tidak bakalan membahas bagaimana cara membuat tabernakel, bagaimana membuat efod, yaitu baju imam, ukurannya, jumbai-jumbainya dan seterusnya, bagaimana membuat tefilin. Enggak, tidak. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah agama Yahudi. Mengerti ya? Jelas ya Bapak Ibu? Kita harus fokus ke perjanjian baru. Perjanjian lama sebagai latar belakangnya, dasarnya, fondasinya. Jangan salah mengerti ya, perjanjian lama penting. Tapi itu fondasi saja, bayangan saja. Sedangkan tubuhnya adalah perjanjian baru. Sedangkan puncaknya adalah Kristus. Saya berharap ini bisa mencelikkan mata kebenaran kita semua agar semakin lengkap, semakin mengerti. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi.
Silakan, co-host. Oke, baik. Terima kasih Pak Wiknyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan nyalakan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Ibu Meme Pardosi, silakan Bu Meme. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran. Ya, makasih ya Pak, firman Tuhan yang Bapak sampaikan ini luar biasa. Pak, ini mau tanya tentang kitab Kejadian. Itu di dalam Kejadian 32 ya, ayat 28 ya, Kejadian 32 ayat 28. Yang nama Yakub menjadi Israel. Tapi saya di sini bingung ya Pak dalam ayat ini. Lalu kata orang itu, namun tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Apakah Yakub melawan Allah ya Pak? Ini sudah pernah kita bahas di sesi keberapa kitab Kejadian, yaitu Yakub melawan Elohim. Sudah pernah. Jadi Ibu bisa mendengarkan kembali, di situ detail Bu. Ada. Saya nggak ikuti Pak. Oh, didengar aja Bu, supaya lengkap ya, karena pembahasannya harus lengkap itu. Oh, iya. Ya. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke, ini nih Pak, soal taat betat, tidak taat betul. Ya. Tapi banyak juga gini loh Pak, orang Kristen ya, banyak juga dia tidak taat pada perintah Tuhan, tapi kok seperti kehidupannya diberkati gitu loh Pak ya. Oke. Ini pun sudah kita bahas di judul itu, taat berkat, tidak taat kutuk. Sudah pernah. Nah, tapi intinya saya akan bahas begini. Saya akan jawab. Yang dimaksud berkat, jangan diartikan itu berkat fisik. Uang, gedung, jodoh, sembuh fisik. Bukan itu. Yang dimaksud berkat oleh perjanjian baru adalah keselamatan. Jadi kalau orang tidak taat, tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin diberkati. Ia pasti hidup di bawah kutuk. Tapi ia kaya raya Pak, ya itu bukan berkat. Nah, ini harus dirubah nih pengertian berkat. Orang kaya, dia nggak taat tuh, tapi kok kaya raya loh, seolah-olah berkat itu kaya raya. Bukan. Berkat itu keselamatan, Tuhan berkenan. Itu berkat. Apa saja yang membuat kita menjadi berkenan bagi Tuhan, itu berkat. Bahkan, kalau kita bangkrut dari usaha kita, tapi itu membawa kita dekat ke Tuhan, itu berkat yang menyelamatkan. Sebab tadinya kaya, sombong, jauh dari Tuhan. Begitu bangkrut, dekat Tuhan. Nah, itu berarti kebangkrutannya itu berkat. Nah, jadi tidak semua kekayaan adalah berkat, tidak semua kekayaan adalah kutuk. Kekayaan itu untuk apa juga? Demikian juga tidak semua kemiskinan adalah kutuk, tidak semua kemiskinan adalah berkat. Tergantung untuk siapa itu. Karena apa? Motivasinya apa gitu. Jelas ya Bu Meme? Iya jelas banget Pak, makasih ya Pak. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya ada Bapak Payaman, silakan Pak Payaman. Shalom Pak, makasih. Shalom. Sejak runtuhnya Bait Allah kedua tahun 70, maka orang Yahudi menjadi diaspora. Ya. Kemudian pada tahun 1947 terjadi deklarasi merdeka Israel. Ya. Yang saya bayangkan Pak, selama ribuan tahun mereka diaspora, tapi kok bisa balik memerdekakan Israel? Ya, apakah ini ada dukungan politik negara-negara tertentu atau ada fasilitas tertentu yang diterima Israel dari negara mana? Dan atau apakah ini memang juga perwujudan komitmen atau janji Allah kepada Abraham? Makasih Pak. Ya, ini adalah perwujudan daripada penggenapan daripada nubuatan Alkitab Pak, bahwa mereka akan kembali. Nah, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara yang kering itu menggambarkan Israel. Sudah gak ada diaspora. Kalau ia bertunas, tandanya musim panas segera datang. Bertunas,
ternyata hidup lagi. Makanya merdeka tiba-tiba, padahal sudah nggak ada. Ngumpul lagi jadi merdeka. Soal caranya Pak, melalui politik, kerjasama sana-sini, itu cuma cara. Tetapi kejadian itu adalah penggenapan daripada nubuatan Alkitab. Bahwa semua akan kembali lagi dari diaspora. Nanti di ujung akhir zaman, saksinya cuma dua saksi, yaitu yang memiliki hukum, yaitu Israel. Artinya Israel harus ada. Yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Kita semua, orang percaya. Jadi kalau mau tahu Allah yang benar yang mana, dua saksinya, Israel dan orang percaya. Begitu Pak. Iya, makasih Pak. Tolong satu lagi Pak ya. Ya, silakan Pak. Kalau atau 10 firman Tuhan ditulis tangan Allah dalam 2 loh batu. Ya. Apakah loh batu masing-masing yang satu, firman 1 sampai 5, loh batu yang kedua, firman ke-6 sampai 10, begitu kira-kira rinciannya Pak atau bagaimana? Makasih Pak. Oke. Ada dua pendapat Pak. Ada yang 1 sampai 5 kemudian 6 sampai 10, tapi ada yang berpendapat itu 10, ini 10. Dua ini satu untuk umat, satu untuk misalnya raja atau imamnya gitu. Itu pendapat Pak. Karena kita tidak punya buktinya ya, yang manapun nggak masalah sih. Yang penting itu ada 10 firman Tuhan gitu Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Sylvia. Silakan Ibu. Bu Sylvia, silakan. Iya, Pak. Shalom, Pak. Selamat malam. selamat Senang bisa malam. join lagi. Kemarin saya ikutan buka puasa juga. Oh, Jadi Ya. ikutin melalui YouTube siaran tunda. ya. Jadi gini, Pak, pertanyaan saya, Pak. Nyambung sama OBS Online Bible Study hari ini. Ya. Tadi saya sudah menyimak beberapa khotbah juga GSKI gitu kan. Kebetulan Pak pendeta dari GSKI Gading tentang kekhawatiran. Ya. Itu juga jadi mengusik saya juga ya Pak. Bapak di sini mengungkapkan kalau kita fokusnya kepada kasih karunia untuk kita di zaman ini. Ya. Nah, sekarang kalau dibilang khawatir, siapa sih orang yang nggak khawatir gitu Pak? Pasti ada sedikit ya Pak ya. Nggak apa namanya, dan kita di sini disebut untuk kita dengan orang yang kita kasihi, kita khawatir tentang bagaimana misalkan ya saya punya keponakan yang memang kebetulan autis gitu loh Pak. Ya. Berdoa dan gimana gitu loh, apa yang mesti saya harus lakukan gimana ke depan, dan berdoa memohon boleh nggak gitu loh Pak. Mengerti Bu? Kadang ya gimana Pak? Jadi begini, yang konteks yang dimaksud oleh Alkitab itu, janganlah kamu terlalu khawatir begitu. Ya. Sebab kesusahan ada hari ini adalah hari ini, besok ya ada lagi lain. Oh gitu. Kalau kita terlalu khawatir terus, nanti malah nggak bisa apa-apa. Apakah kekhawatiran kita itu bisa menambahkan sehasta saja hidup kita? Kan enggak. Nah itu maksudnya. Jadi kita memang tidak boleh terlalu khawatir. Kalau cuma antisipasi harus, misalnya besok ujian nih, waduh, besok ujian nih, waduh, aku harus belajar. Kan begitu. Iya kan? Jadi tapi kalau khawatir berlebihan tidak boleh Bu. Kalau khawatir berlebihan tidak boleh, ya. Nah, jadi yang kita khawatirkan harus cuma satu sih sebenarnya. Khawatir kalau hidupku ini belum menyenangkan Tuhan. Kalau itu harus. Harus takut bahkan. Aku takut kalau hidupku belum menyenangkan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Begitu, Bu Sylvie? Iya, jadi pasrahnya di sini juga harus pasrah yang benar kali Pak ya. Betul. Banyak orang pasrahnya gini Bu. Gitu. Punya utang nih ya. Ku pasrahkan ke Tuhan biar Tuhan yang bayar loh, bukan itu maksudnya. Iya, enggak juga gitu. Bukan. Ya.
Pasrah Iya, itu iya. Tuhan, apapun keadaanku aku bersyukur. Gitu. Iya. Akan kulakukan bagianku. Gitu, itu pasrah. Oh, jadi saya harus belajar tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya tetap di sini. Ya, Itu ya Pak ya. ya, Apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa betul. yang Apa tidak yang melebihi terbaik bisa kemampuan dan Ibu buat. kapasitas saya. Apa yang terbaik yang bisa Ya, saya buat. ya. Selebihnya saya berserah sama Tuhan Betul. itu ya Pak ya. Betul sekali. Oh, Jadi gitu. kok Oh, terlalu khawatir juga nggak mengubah keadaan kan, Bu? Lebih baik kita tidak usah khawatir, kita serahkan ke Tuhan. Berserah, gitu. Ya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Oke. Jadi itu konteksnya dalam hukum kasih karunia yang sekarang kita sesuai dengan Tuhan Yesus gitu ya Pak ya. Ya, betul. Betul. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Oke, Yesus Tuhan memberkati. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Lubis. Silakan Pak Lubis. Pak Lubis, silakan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom Pak, terima Ya. kasih Pak. Senang banget malam ini Pak, karena pembelajaran Bapak itu persis ya Alkitabiah Pak, diulang-ulang ya, sehingga kita benar-benar makin paham Pak. Ya, terima kasih Pak. Tapi ya walaupun kita belajar berulang-ulang, ada aja Pak yang ini, yang masih kurang kayaknya Pak, Oh. yang perlu kita pahami Pak. Iya. Ya. Yang pertama Pak, jadi terima kasih Bapak sudah uraikan kembali, di-refresh kembali dari kejadian sampai ulangan ya Pak. Ya. Ya ini Pak, perlu kepastian lagi nih Pak. Itu kan dalam penciptaan itu binatang dan manusia itu kan diciptakan hari ke-6 ya Pak. Itu. Ya. Ya itu dalam kejadian 1. Ya. Tapi kalau kita masuk ke kejadian 2 apa itu ya? Ya, bahwa di situ kan manusia itu dalam hal ini Adam kan yang memberikan nama kepada binatang itu gitu loh. Nah, Ya. pertanyaannya kan seolah-olah kan kontradiksi, Pak. Iya kan kalau memang sama-sama diciptakan hari ke-6 kok bisa tiba-tiba ya manusia itu berikan nama kepada binatang itu, kira-kira gitu, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Iya. Oke. Jadi begini, Pak. Ini yang jelas binatang itu sudah ada lebih dahulu. Yang terakhir penciptaan kan manusia, Pak, yang terakhir. Tapi walaupun sama-sama hari ke-6. Yang namanya hari juga belum tentu 24 jam, Pak. Teks aslinya pakai kata yom kan. Yom itu suatu periode, satu masa. Bisa begitu. Belum tentu ini maksudnya literal 24 jam. Tapi seandainya itu 24 jam juga saya nggak masalah sih. Yang mana saja, terserah Alkitab ya. Tapi meskipun misalnya 24 jam, ya nggak masalah juga kan Pak? Masalahnya apa? Nggak. Cuman kita perlu pertimbangkan gini Pak. Binatang itu kan banyak ya. Masa cuma berapa jam waktunya untuk menamai? Nah itu kan jadi pertanyaan tersendiri lagi nantinya. Gitu. Tapi soal itu nggak ada masalah sih. Soal menamai itu memang bagian manusia. Perintah Tuhan memang. Jadi bisa kita pastikan binatang dulu baru manusia ya Pak? Ya, kalau itu pasti. Oke. Terima kasih Pak. Baru yang kedua Pak, bagaimana dengan tanaman Pak? Ini kan tanaman kan itu sangat benar-benar manfaatnya luar biasa, karena di awal itu kan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kan makan dari tumbuh-tumbuhan, demikian juga hewan. Nah, tapi menurut saya kayaknya tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu disepelekan Pak. Kalau kayaknya binatang lebih diprioritaskan. Iya, yang memberikan nama binatang itu manusia, tapi yang memberikan nama tanaman itu siapa ya Pak? Oh, tidak ditulis Pak, tidak ditulis. Kalau nama tanaman tidak ditulis di Alkitab. Oke. Kalau tidak Baru ditulis kan lanjut kita ya, nggak Pak. boleh mengira-ngira Pak. Iya. Ya. Padahal tanaman itu banyak manfaatnya Pak. Seolah-olah Oh iya, binatang pasti, lebih pasti. lebih berharga gitu loh. Mm-mm. Iya. Baru kemudian saya tertarik tadi kaitan perjanjian ya Pak. Bahkan Ya. kitab kita itu merupakan suatu perjanjian. Iya, maka disebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru.
Ya, benar. Nah, yang saya pahamkan tentang perjanjian itu kan kesepakatan ya Pak, kesepakatan dua belah pihak. Ini Ya kan beda, Pak? Pak. Alkitab beda. Oh, beda. Alkitab itu adalah perjanjian yang dibuat sepihak oleh Tuhan yang harus ditaati oleh pihak kedua, yaitu kita. Oh, saya Bukan pikir tadi janjian. kesepakatan kedua. Ya, bukan Ya, saya janjian pikir tadi seperti kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak bersepakat bisa nawar Pak, kan kira-kira gitu Pak. ya, enggak, ini Tuhan yang membuat, kita yang harus ikut. Oh, baik Pak, baik Pak. Masih ada Pak, masih ada lanjut. Oke, Ya, maaf ya silakan. Pak, masih ada lagi nih. Yang Ya, terakhir kayaknya nih Pak. Ya, ini terkait tata ibadah Pak. ya, Ya kan, ya ini tata ibadah atau katakan liturgi kan seperti sekarang ini kan kalau kita ibadah katakanlah ibadah di gereja misalnya kita awali pujian, penyembahan, terus masuk kepada doa, terus masuk kepada khotbah, masuk kepada persembahan. Nah itu awalnya itu apakah dari perjanjian lama atau di perjanjian lama itu seperti apa sih Pak liturginya Pak? Apakah seperti itu pujian, penyembahan, terus berdoa, khotbah, apa seperti itu Pak? Oh, di perjanjian lama liturginya itu mengikuti liturgi Yahudi, Pak. Ada pembacaan kitab oleh yang bertugas hari itu, imam, ya, dan sebagainya. Tapi tentu saja tidak sama dengan kita hari ini. Kita hari ini kan perkembangan lanjut dari gereja, ya. Gereja pun liturginya kan nggak semua sama, Pak. Tidak semua gereja Iya, ya, sama, kan? tapi intinya kan Pak ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada penyampaian firman Tuhan ya kira-kira Oh iya gitu Pak. pasti, kalau itu pasti ada Ada sejak perkembangan. dulu. Ya. Sejak dulu pasti ada, Pak, kalau itu. Oh, waktu perjanjian lama pun sudah ada seperti itu ya Pak. Sudah ada, kan ada puji-pujian, ada pembacaan kitab, selalu ada itu. Mulai Kalau zaman Musa persembahan itu sudah bahkan, ada itu Pak. kalau persembahan bahkan sudah teratur, Pak, persembahan itu. Di Mulai bait zaman Allah Musa itu kan sudah ada ya Pak. Ya, bagaimana, Pak? Mulai zaman Musa itu sudah ada Pak. Sudah, Mulai zamannya Musa itu sudah ada seperti itu. nggak persis sama, Pak. Itu di tabernakel, kan kita sudah pernah bahas tuh. Jadi orang masuk ke sana harus dibasuh dulu. Kemudian altar yang pertama korban bakaran dan seterusnya, seterusnya. Ada liturginya gitu. Nggak sama persis, nggak. Nah, perkembangan lebih lanjut ya bisa seperti hari ini gitu. Nggak masalah, liturgi nggak penting, Pak. Baik, baik, baik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Bapak Konstan. Silakan Pak Konstan. Pak Konstan Nara, silakan. Oke, shalom Pak Wigyo. Shalom. Oke, terima kasih Pak. Akhirnya kita dengan tekun belajar sudah menyelesaikan kitab Taurat ini ya Pak. Iya, Banyak benar. sekali yang dipahami Pak. Tapi saya mau bertanya satu hal Pak. Ya. Mengenai Matius 27 ayat 50, di mana ini dikutip dari Keluaran 26 ya Pak, ayat 31 sampai 33. Ya, tolong dibaca, Pak. Kalau yang di Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya itu Pak, tirai itu atau tabir yang di dalam bait Allah itu dua atau satu Pak? Loh, tabir kan yang memisahkan, kan satu tabir, Pak, yang memisahkan. Betul. Ya, karena kemarin saya berdiskusi sama teman, Ya, katanya itu ya tabir yang dibelah itu bukan tabir yang memisah ruang maha kudus yang dimasuk oleh imam maha besar itu ya. Loh. Katanya itu tirai yang dari depan katanya Pak. oh maksudnya gorden kali, Pak, dia bayangannya. Itu ngarang-ngarang sendiri itu, Pak. Mungkin juga saya salah berkata ya tirai, padahal yang ditulis tabir, atau sama kayak itu? Sama saja. Mau tirai, mau tabir, apa saja sama. Pokoknya ada satu yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus. Nah, tabir itu atau pemisah itu, ya, itu robek.
Ya. Bukan yang depannya atau ada lagi, bukan. Kenapa robek? Buktinya apa? Itu imam besar mengoyakkan pakaiannya kan, dia takut. Kalau cuman ada lapisan lain lagi ya nggak perlu takut dia. Begitu robek, waduh takut. Makanya kalau baca harus konteksnya harus dibaca. Itu orang-orang seperti itu suka ngarang-ngarang sendiri tapi tidak baca konteksnya. Nah kalau cuman tabir biasa, ruang Maha Kudus tidak terbuka ya nggak perlu takut. Ini ruang Maha Kudusnya terbuka. Dan itu lambang bahwa ruang Maha Kudus tersedia bagi banyak orang. Sudah nggak ada tirai lagi, pemisahnya lagi. Yesus mati di kayu salib. Gitu. Saya baru dengar nih ada orang ngarang-ngarang begini. Ya, sampai ditunjukkan ke saya itu gambar bayi sucinya, Pak. Jadi saya juga yang saya mengerti kan memisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ya, Pak, itu. Iya. Yang terbelah itu. Ya kalau misalnya itu bukan tabir ruang Maha Kudus, terus implikasinya apa? Terus buat apa? Terus apa artinya? Yang dimaksud dari itu katanya Pak bahwa memang kita adalah sudah jadi imam, tetapi kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak bisa melalui Tuhan Yesus kata. Oh, ya Tuhan Yesus memang imam besar kita. Memang melalui Tuhan Yesus benar. Tapi itu tabir itu menunjukkan bahwa sekarang terbuka hubungan antara kita dan Bapa di surga. Artinya kita orang percaya sudah bisa berhubungan dengan Bapa secara langsung. Iya, betul. Nah, kalau orang itu sampai berkata begitu, berarti kita nggak boleh dong Bapa kami yang di surga. Nggak boleh. Harus melalui Tuhan Yesus. Kan nggak begitu ternyata. Nah, itu saya sampai bertanya seperti itu Pak Wignyo. Dan dia menjawab bahwa walaupun kita berkata Bapa, tetapi tetap dalam nama Yesus. Baru itu sah katanya. Ya, nggak usah bicara lagi Pak sama dia. Nggak ada gunanya bicara sama orang yang nggak jujur begitu. Alkitab kok dirubah-rubah. Alkitab jelas tabirnya yang terbuka kok ada 2. Bapak bilang aja ada 3 kali gitu. Makanya Udah, saya Pak. tunggu. Nggak perlu saya debat tunggu. Pak, percuma. Tidak sih debat Pak. Istilahnya sharing-sharing begitu Pak. Ya, percuma sharing dengan begituan. Makanya saya tunggu ini adanya. Enggak gini loh. Kalau ada sesuatu itu implikasinya apa? Gitu. Implikasinya nggak ada itu. Nggak cocok dengan fakta. Bahkan kita bisa bicara Bapa. Nggak pakai Yesus pun nggak apa-apa. Bapa di surga, terima kasih. Emang nggak boleh? Ya kan? Boleh. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita berdoa yuk. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah mendengar firman kebenaran, yaitu Taurat, bahkan yang disempurnakan. Agar kami benar-benar hidup tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan Yesus, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon berkati gerejamu di tempat ini, juga channel kami ini yang menjadi milikmu, agar menjadi berkat bagi seluruh dunia. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu, juga yang mendoakan kami semua. Kiranya kami mau sudahi pertemuan ini dengan mengangkat tangan kami dan menerima berkat. Segala berkat yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.